pelajaran konsep dasar ilmu geografi. Rara, kamu tahu tidak kenapa ikan hidup di air? Tidak tahu, dan tidak mau tahu. Loh kok gitu sih? Kamu kenapa wajahnya cemberut terus? Kamu ada masalah ya? Iya Tono, aku punya masalah. Masalah apa? Cerita dong sama aku, kan kita udah lama jadi teman baik. Sudahlah, ini rumit Ton. Kamu jangan ganggu aku. Semua masalah itu rumit Rara. Sudah deh jangan suka menyimpan masalah sendirian. Nantinya kamu malah stres. Apa gunanya ada aku sebagai sahabat kamu, kalau kamu mau berbagi cerita aja susah. Gini Tono, sebenarnya, aku itu masih kesulitan belajar geografi. Astagfirullahalazim, aku kira kamu ada masalah keluarga, ataukah masalah yang lainnya. Ternyata hanya gara-gara geografi toh. Hehehe. Sebenarnya kalau boleh tahu apa yang membuat kamu kesulitan belajar geografi? Apakah gara-gara kamu tidak nyaman dengan gurunya, ataukah geografi bukan passion kamu? Atau jangan-jangan kamu salah ambil jurusan lagi? Bukan gitu Tono. Sebenarnya aku masih bingung dengan definisi dari geografi. Dan apa sih kaitannya pelajaran geografi dengan kehidupan sehari-hari? Lantas mengapa sih kita perlu belajar geografi? Wah Rara, kamu bertanya kepada orang yang tepat, hehehe. Emangnya kamu tahu jawabannya? Tahulah, sini aku jelasin. Geografi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan, yang mempelajari mengenai gejala alam, dan seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Serta interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungannya, dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Dan hal tersebutlah yang menjadi alasan, mengapa ilmu geografi sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya karena, ilmu geografi mempelajari mengenai proses interaksi manusia dengan lingkungannya, kan Tono? Nah tuh, kamu tahu. Kan kamu yang bilang barusan. Hehehe iya. Lantas kenapa kita perlu belajar ilmu geografi? Alasan mengapa kita perlu belajar geografi. Pertama, ilmu geografi mengajak kita menjelajah kemana saja. Kedua, menjelaskan apa dan kenapa sesuatu bisa terjadi di suatu tempat. Ketiga, membantu kita mengetahui banyak wilayah dan kondisi suatu daerah. Keempat, menyadarkan kepada kita semua, bahwa betapa luasnya dunia ini. Kelima, membantu kita mengetahui lokasi, kondisi dan sifat-sifat setiap negara yang berbeda-beda. Dan yang paling penting dan sangat penting, geografi membuat kita sadar apa yang kita lakukan, ternyata mempengaruhi manusia, flora dan fauna di belahan bumi lainnya. Wow, menakjubkan sekali. Nah kalau gini ceritanya aku jadi semangat belajar geografi. Makasih banyak ya Tono atas jawabannya. Hehe iya sama-sama. Oh iya Rara, mending kita pulang, nanti keburu maghrib. Siap Tono. Beberapa menit kemudian, mereka berdua pun meninggalkan taman. Tono saya balik duluan ya. Soalnya saya masih punya tugas geografi, yang harus deadline besok. Hehehe, iya Ra, kamu hati-hati ya di jalan, dan jangan begadang sampai larut malam. Soalnya tidak baik anak gadis begadang sampai larut malam. Siap bos. Sesampainya Rara di rumah, dia langsung mengerjakan tugas geografinya sampai selesai, hingga sang fajar dengan gagahnya muncul dari tempat persembunyiannya. Selamat pagi sang surya. Astagfirullah Rara, ini sudah jam 6:30 dan kamu baru bangun. Ya Allah, maaf Ma, soalnya Rara semalam tidurnya agak terlambat, gara-gara Rara ngerjain tugas. Makanya kalau punya tugas dikerjain tepat waktu Ra, kalau gini ceritanya kamu juga yang rugi. Iya Ma. Sekarang kamu siap-siap ke sekolah, setelah itu sarapan pagi. Siap Mama. Rara pun beranjak dari tempat tidurnya dan bergegas ke sekolah. Hai Mama. Iya, ada apa? Ma, Rara berangkat ke sekolah dulu ya. Mending kamu sarapan dulu Gi. Tidak usah Ma, soalnya Rara buru-buru mau ke sekolah. Kalau begitu kamu bawa bekal yang sudah Mama siapin di meja makan. Siap Ma, Rara berangkat ke sekolah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rara pun berangkat ke sekolah, dan tak lama kemudian bel sekolah pun berbunyi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar geografi. Untuk itu silakan kalian membuka buku paketnya, halaman 15. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaga Rara, kita baru 3 pertemuan di pelajaran geografi ini, dan kamu sudah terlambat masuk kelas. Maaf, Pak, soalnya saya bangun kesiangan. Ya udah kalau begitu, kamu bisa duduk. Siap, Pak. Oh iya anak-anak, sudah sampai mana kita tadi? Sampai Bapak suruh Rara duduk. Hehe, benar tuh, Pak. Astagfirullahalazim, sebelum yang itu anak-anak. Oh itu, Bapak tadi suruh kami buka buku halaman 15 mengenai konsep dasar geografi. Good job Andi. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, apa yang kalian pikirkan jika mendengar istilah geografi? Bumi, peta, wilayah. Ayo anak-anak, apa lagi? Atmosfer, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati. Bagus, anak-anak. Tapi apakah geografi hanya terbatas pada pengetahuan tersebut? Lantas, bagaimana dengan konsep dan objek geografi? Suharyono dan Mohamin, 1994, menyebutkan ada 10 konsep geografi. Antara lain, konsep lokasi, jarak, morfologi, keterjangkauan, pola, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, serta keterkaitan ruangan. Untuk itu mari kita bahas konsep geografi tersebut. Yang pertama, yakni konsep lokasi atau sering disebut juga konsep letak, yaitu konsep utama yang dari awal pertumbuhan geografi, telah menjadi ciri khusus ilmu atau pengetahuan geografi. Secara pokok, lokasi dibedakan menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya. Lokasi absolut memiliki keadaan tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Sedangkan lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua adalah konsep jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak ini dibagi menjadi 2, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak geometrik yang dinyatakan dalam meter atau kilometer, seperti jarak Jakarta ke Malang. Sedangkan jarak relatif diukur dengan satuan waktu, misalnya hari, jam, menit, dan detik. Contohnya jarak Jakarta ke Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Konsep geografi yang satu ini mengacu pada kemudahan dalam mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Yang keempat, yakni konsep pola, artinya konsep ini berkaitan dengan persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena yang bersifat alami, seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan maupun fenomena sosial budaya seperti pemukiman, persebaran penduduk, mata pencaharian, dan jenis perumahan tempat tinggal penduduk. Dan yang terakhir yakni konsep morfologi. Konsep ini menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi, yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. Oke anak-anak, cukup sekian materi kita untuk hari ini, dan karena Bapak hanya sempat menjelaskan 5 dari 10 konsep ilmu geografi, maka dari itu, tugas kalian adalah mencatat konsep geografi yang belum Bapak sebut tadi. Bapak izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Beberapa menit kemudian, Pak Jalil pun meninggalkan ruangan kelas. Tugas lagi. Kenapa sih, Pak Jalil tidak menjelaskan materinya sampai habis? Emangnya kamu mau, Ra, kalau jam istirahat kamu dipakai buat dengerin penjelasan Pak Jalil?
Tidak sih. Aha, bagaimana kalau kamu belajar di rumah Tono aja, Ra? Kan dia waktu SMP nilai pelajaran IPS-nya tinggi. Wah benar juga tuh Andi. Tumben kamu pintar, hehehe. Seusai semua mata pelajaran selesai, Rara memutuskan untuk pergi ke rumah Tono terlebih dahulu, sebelum pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rara. Kak Rani. Tononya ada. Oh, Tono sedang ada di kamarnya. Tunggu ya kakak panggil dulu. Hehehe, iya kak. Tono tuh, di bawah ada cewek cantik yang lagi nyari kamu. Cewek cantik siapa, Kak? Yah, kamu lihat aja sendiri. Baiklah, Kak. Astaga, ternyata kamu toh Rara. Aku kirain siapa. Hehehe. Ada gerangan apa kamu kemari, Ra? Gini Tono, aku disuruh nyari informasi mengenai konsep dasar geografi. Makanya itu aku kemari. Emangnya tadi, kamu dijelasinnya konsep apa saja, Ra? Pertama konsep lokasi, kedua konsep jarak, ketiga konsep keterjangkauan, keempat konsep pola, dan yang kelima konsep morfologi. Berarti yang keenam itu adalah konsep aglomerasi, Ra, yang artinya suatu pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti pemukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh yakni konsep nilai kegunaan. Konsep ini berfungsi untuk menganalisis manfaat atau potensi yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup. Yang kedelapan adalah diferensiasi area. Konsep ini menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Contoh konsep ini misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. Kesembilan yakni interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Dan yang terakhir adalah konsep keterkaitan keruangan. Konsep ini menjelaskan bahwa sesuatu yang terjadi di wilayah tertentu bisa saja disebabkan oleh aktivitas di wilayah lain. Contohnya banjir yang terjadi di Jakarta terkait dengan terjadinya alih fungsi lahan di daerah hulu, misalnya Bogor. Wah jawaban yang sangat bagus Tono. Hehehe, iya Ra. Tono, aku pamit pulang dulu ya. Kok buru-buru, Ra? Soalnya aku sudah lapar, hehehe. Astagfirullahalazim, Rara. Tak lama kemudian, setelah Rara berpamitan dengan Tono, ia pun meninggalkan kediaman Tono.